Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kita bertemu lagi di Lokakarya 3, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Saya, Imam Farudin, CWP Angkatan 9 Kota Tegal, akan bertindak sebagai fasilitator pada Lokakarya kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan Lokakarya pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga doa kita tadi mengantarkan kita hingga penghujung kegiatan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Amin. Saya lihat wajah Bapak Ibu semua kelihatan cerah ya. Semuanya masih semangat ya. Semangat ya Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Terima Sehat kasih. Pak. Ya, jadi kita bisa mengikuti Lokakarya ini dengan semangat ya. Sebelum kita berlanjut pada kegiatan Lokakarya, ini akan saya sampaikan komitmen belajar. Apakah layar kelihatan, nampak kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Apakah terlalu kecil? Tidak Pak, sudah jelas. Ya, komitmen belajar atau kesepakatan belajar, yang pertama kita semua harus menyalakan kamera ya, karena kali ini kita daring. Kemudian mematikan mic, kita bicara seandainya memang ada instruksi dari fasilitator atau ada yang ingin disampaikan, kita bisa menghidupkan mic. Kemudian hadir seutuhnya, lupakan segala masalah yang ada di sekitar, di keluarga, lupakan. Kita bisa konsentrasi penuh di kegiatan ini, sehingga kita bisa menyerap atau menerima ilmu yang sangat bermanfaat ini di Lokakarya yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah kita menghargai waktu bersama, sehingga bisa lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berikutnya, untuk tidak merekam, yang merekam nanti satu, karena ini adalah tugas dari kita untuk diunggah di LMS. Satu orang yang merekam, untuk peserta lain tidak usah merekam ya. Kemudian sekiranya ada informasi penting bisa dicatat, siapkan pulpen, kemudian kertas, hal-hal yang kira-kira akan ditanyakan bisa ditulis di catatan nanti untuk disampaikan. Kemudian raise hand di tombol ya, bila ingin bertanya atau ingin disampaikan apa. Kemudian gangguan teknis dalam pembelajaran dari ini adalah hal biasa. Seandainya nanti ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, misalnya listrik ataupun jaringan yang kurang bersahabat, nanti bisa menghubungi lewat chat atau lewat WA ya. Sebelumnya, tujuan hari ini Lokakarya adalah peserta dapat menjelaskan peran pemimpin dalam pembelajaran ya, Bapak Ibu. Ini saya kirimkan jambot di chat. Silakan Bapak Ibu isi slide 1 dan slide 2. Saya kirimkan di chat ya. Bisa dilihat chatnya Bapak Ibu. Ya. Sudah kelihatan? Silakan diisi Bapak Ibu. Ada 2 slide. Pertanyaan pertama, bagaimana peran seorang pemimpin pembelajaran di sekolah? Ini Pak Manaf sudah menjawab. Pak Sofian sudah. Putri masih menulis ya.
sambil menunggu Putri, Pak Sutras meluangkan idenya untuk menjawab, saya akan bertanya kepada Pak Manaf. Pak Manaf menjawab, peran seorang pemimpin pembelajaran di sekolah adalah menjadi teladan bagi semua. Ini jawaban pertama ya. Iya, Pak. Ya. Menjadi teladan berarti menurut Pak Manaf ini apa ini? Ya, menjadi teladan itu dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi uswatun hasanah bagi guru ataupun murid-muridnya. Oh iya, bisa menjadi contoh bagi yang lain ya, bagi guru, bagi murid ya. Tingkahnya itu menjadi teladan bagi sesama. Kemudian sebagai tempat berlindung Pak Manaf ya. Ya, karena dia seorang pemimpin, jadi dia harus bisa mengayomi segala yang berada di dalam ruangan pembelajaran tersebut. Jadi seorang pemimpin pembelajaran selain bisa menjadi suri tauladan, dia juga harus bisa menjadi tempat untuk mengayomi. Iya, sebagai tempat berlindung ya. Ya, bukan pemimpin yang ditakuti berarti ya, sebagai betul. Tempat perlindungan gitu. Berikutnya Pak Sutras ya ini ya. Ya. Ini Pak Sutras melakukan prakarsa perubahan ini Pak. Menurut Pak Sutras, prakarsa perubahan yang seperti apa ini yang diharapkan menjadi peran seorang pemimpin pembelajaran? Ya, terutama saat ini adalah perubahan untuk memerdekakan pendidikan yang memerdekakan. Jadi memang sudah saatnya kita memberikan pelayanan ke anak ini benar-benar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak ini bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Oh iya, berarti sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ya, luar biasa Pak Sutras. Berikutnya Ibu Tri ya, tadi yang sudah mengisi dulu. Ibu Tri ini menjawab bahwa peran seorang pemimpin pembelajaran adalah memimpin sekolah. Menurut Putri, memimpin sekolah yang bagaimana, Putri? Baik, terima kasih Bapak. Menurut pendapat saya, pemimpin pembelajaran berperan sebagai pemimpin sekolah atau leader dan sekaligus memotivasi. Jadi yang menggerakkan, yang bertanggung jawab atas pergerakan bisa maju ke depan, mengalami perubahan. Oh iya, berarti memimpin ya, hampir sama dengan Pak Manaf ya. Iya, teladan ya. Iya. Kemudian yang kedua ini memotivasi, Bu. Memotivasi kepada peserta didik atau kepada bawahan? Memotivasi selain peserta didik, memotivasi warga sekolah, mungkin guru-gurunya seperti itu. Karena oh iya, biar berpikiran gitu ya. Ya, yang tentunya nanti ada hubungannya dengan Pak Sutras ya. Membangun perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Betul, Bapak. Pak Sopyan ini. Oh iya, ini sama dengan Pak Sutras ya. Membawa perubahan ini. Kalau menurut Pak Sopyan, perubahan seperti apa, Pak Sopyan? Ya, terima kasih. Kalau saya itu yang jelas ya harus perubahan yang lebih baik. Jadi bagaimana benar-benar pembelajaran nanti seorang pemimpin itu bisa membawa perubahan untuk pembelajaran yang seperti kemarin itu berpihak kepada anak. Iya. Jadi perlu terobosan-terobosan, Mbak ya. Betul ya, seperti itu. Ya, diam di tempat. Kemudian yang kedua inilah visi jauh ke depan ya Pak ya. Pandangannya cita-cita itu. Ya, sehingga perubahannya tentunya lebih baik. Untuk slide yang pertama tidak ada masalah Pak ya, Pak Ibu ya. Tidak. Iya. Tidak. Sekarang kita menuju slide yang kedua. Ya, kemampuan apa yang perlu dimiliki seorang pemimpin pembelajaran? Ini Pak Manaf. Pak Manaf menjawab kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin pembelajaran adalah kemampuan memimpin. Ya Pak ya. Ya Pak. Gimana Pak pemimpin ini? Jadi seorang pemimpin pembelajaran dia harus mempunyai kemampuan memimpin karena dia adalah seorang pemimpin. Dan dia juga harus mengarahkan peserta didik
ke arah sesuai kodratnya masing-masing. Iya, memimpin dan mengarahkan Pak ya ke arah yang lebih baik ya. Luar biasa Pak Manaf. Untuk Pak Sopyan ini melindungi Pak ya. Tadi hampir sama dengan di slide pertama dan juga sebagai pengayom Pak ya, pengayom. Pengayom yang seperti apa ini Pak Sopyan? Pak Sopyan masih di situ? Ya, gini tadi. Untuk mengayom, maksudnya mengayom itu bisa menjangkau seluruh siswa, seluruh kebutuhan siswa. Bisa mencukupi lah maksudnya itu ke seluruh siswa. Jadi tidak hanya yang pandai saja gitu itu, tapi kesemuanya bisa diayomi, kesemuanya bisa teratasi. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak Sopyan, melindungi dan pengayom bagi semua ya, warga sekolah ya. Untuk Pak Sutras ini mengatur ya bagaimana Pak? Mengatur dan bijaksana. Mengatur artinya pemimpin pembelajaran itu harus mampu memanage, mengelola institusi pembelajaran secara baik, terukur. Ya. Kemudian yang bijaksana, sebagai pemimpin itu harus bisa bijaksana itu adalah melakukan sesuai dengan ukuran. Jadi saya bijaksana dengan anak buah, dengan guru, bijaksana dengan murid, bijaksana dengan karyawan, dan juga bijaksana dengan seluruh keluarga besar di lingkup sekolah. Itu Bapak. Luar biasa Pak Manaf, jawabannya mencerahkan kita semua ya. Kemudian Ibu Tri ini menjawab prakarsa perubahan. Perubahan yang seperti apa menurut Ibu Tri? Baik, Bapak. Seorang pemimpin pembelajar hendaklah mempunyai kemampuan sebagai prakarsa perubahan, yaitu membawa perubahan di lembaganya menjadi dari yang sekarang menjadi yang lebih maju ke depan. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Iya, betul. Ya, untuk Bapak Ibu, untuk slide kedua tidak ada kesulitan ya. Silakan klik tombol hati kalau setuju. Tangan jempol ke bawah kalau misalnya ada kesulitan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita menuju refleksi ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu pembelajaran pada hari ini? Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar Bapak. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, sebentar. Senang. Pak Sutras. Ya, menurut perasaan hari ini saya senang sekali karena memang saya tambah ilmu, juga tambah silaturahim dengan saudara-saudara saya. Terima kasih. Ya. Ini izinkan saya untuk menghentikan presentasi, Pak ya. Ya. Iya. Berikutnya, Pak Manaf, perasaan Pak Manaf pembelajaran hari ini? Iya Pak. Iya, pada kegiatan hari ini sangat menyenangkan karena kami mendapatkan wawasannya bagaimana seorang pemimpin pembelajaran yang benar itu seperti apa. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Manaf dan juga Pak Sutras, tentunya mewakili Bapak dan Ibu yang lain ya, bahwa perasaan hari ini tentunya senang. Kemudian fungsi pemimpin yang sudah kita bahas tadi, dari Pak Sutras mewakili Bapak dan Ibu, apa kira-kira fungsi pemimpin pembelajaran? Ya, fungsi pemimpin pembelajaran, dia harus bisa berorientasi pada kebutuhan siswa. Kemudian selain itu dia juga harus bisa melakukan prakarsa perubahan, dan yang terakhir dia harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Itu Pak. Ya, terima kasih. Apakah Bapak yang Ibu yang lain setuju? Kalau setuju, klik hati.
Tidak setuju, jempol ke bawah. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya refleksi dan tujuan yang tadi disampaikan oleh Pak Pras, maka berakhir pula kegiatan karya kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama dengan membaca bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi di pendampingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.